Silakan Pak. Oke, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Poksi ya dan Kak Tingkar Liku Pusat Penyuluhan Pertanian, baik di pusat maupun yang ada di provinsi dan kabupaten. Yang saya hormati juga KTU ya, terus teman-teman penyuluh, saudara-saudaraku ya, penyuluh seperjuangan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya kita diberikan kesehatan untuk mengikuti apel pada pagi ini. Yang pertama adalah teman-teman terima kasih supportnya partisipasi penyuluh untuk laporan LTT pada hari kemarin menembus 99% ya. Terima kasih meskipun ada yang belum optimal dan ini kita masih melakukan inventarisasi mana penyuluh yang wilayah binaannya di sektor tanaman pangan. Lalu yang kedua adalah esensinya teman-teman tugas penyuluh adalah sesuai dengan Inpres kenapa bisa ditarik ke pusat adalah untuk mensukseskan swasembada pangan berkelanjutan. Pak Menteri tahun ini adalah ekspor beras ya. Artinya ini kontribusi yang paling besar harusnya adalah disupport oleh memang teman-teman penyuluh. Yang pertama adalah setelah hasil rapat diskusi dengan Pak Sekjen dan waktu rapat hari Sabtu, data yang digunakan oleh Ditjen Tanaman Pangan, data yang digunakan oleh Pusdatin itu berasal dari Epusluh teman-teman. Artinya teman-teman harus memastikan bahwa data yang disampaikan ini benar-benar real, benar-benar apa adanya. Lalu yang kedua mohon koordinasi dengan dinas terkait lokasi, apakah lokasi tersebut reguler, oplah, CSR, dan juga mohon proaktif untuk Padigogo. Karena kan pasti bantuan benihnya melalui kelompok, seharusnya pasti komunikasinya melalui penyuluh. Nah ini mohon dipisahkan, dipastikan jangan sampai tertukar. Jadi misalkan harusnya reguler itu dimasukkan di oplah atau harusnya oplah dimasukkan di reguler. Nah, ini mohon teman-teman bisa proaktif ya, bisa mengawal, mengecek ke dinas terkait dengan posisi lokasi lahan yang akan didampingi oleh teman-teman penyuluh. Lalu yang kedua adalah di sini kalau realisasi LTT-nya sampai dengan hari ini, kalau dari Pusdatin itu baru 498. Mudah-mudahan sih sebenarnya kalau dari Epuslu udah naik ya, ini baru sekitar 25%. Artinya masih banyak dari target 1.948.000. Jadi mohon teman-teman esensinya tidak hanya fokus ke laporan ya, tetapi bagaimana teman-teman penyuluh ini melakukan pengawalan pendampingan agar petani yang lahannya sudah dipanen ini segera diolah dan segera ditanam. Kalau ada kendala, kemarin sudah disampaikan, silahkan teman-teman koordinasi dengan Katimkernya. Nanti Katimker bisa menginventarisasi lalu mengkomunikasikan dengan PJ maupun koordinasi dengan dinas gitu ya. Dan teman-teman, insya Allah ini sedang kita set mulai ke depan, dinas sama PJ ini bisa mengecek data teman-teman dan bisa melakukan pemantauan dan evaluasi. Artinya teman-teman ketika melaporkan data LTT panen, ini mohon dicek lagi dan ini datanya memang harus kalau bisa akurat. Ya, jadi itu yang ini kami sampaikan. Lalu berikutnya adalah ini masih ada bermasalah yang terkait pertama, wilayah itu harus terbagi habis. Jadi silahkan mungkin sambil proses, kemarin karena saya dapat info dari Bu Lina, ini sedang dipinalisasi, tapi intinya setiap desa harus didampingi oleh penyuluh. Karena sekarang teman-teman penyuluh udah di pusat semua, tidak ada lagi honorer daerah, sehingga ini harus dibagi rata di semua penyuluh. Nah silahkan kalau di aplikasi Epuslu itu udah didelegasikan ke koordinator BPP. Nah koordinator BPP silahkan koordinasi dengan Katimker masing-masing gitu ya. Sehingga pembagian lokasi ini bisa cepat dan juga memang semua petani ini bisa terdampingi. Lalu yang kedua adalah untuk ada beberapa BPP yang menangani lebih dari satu kecamatan sehingga ini akan repot melakukan verifikasi. Nanti silakan mungkin Katimker bisa koordinasi dengan Pak Darwin ya yang di pusat sehingga ini seperti apa strateginya. Mudah-mudahan di sistem bisa kita atur sehingga nanti yang lokasinya lebih dari satu ini akan diberi kewenangan lebih dari satu kecamatan itu ya. Karena ada beberapa BPP yang menangani lebih dari satu kecamatan.
Lalu yang berikutnya adalah apabila ada informasi, Bapak Ibu, maaf ya, saya menerima WA banyak, saya tidak akan melayani memang secara japri. Silahkan disampaikan ke Katimker, nanti Katimker mungkin bisa dengan Kapoksi, nanti Kapoksi bisa merekap menyampaikan permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Karena memang kalau satu-satu ini akan tidak efisien dalam komunikasinya, tetapi kalau seandainya ada yang sudah bertanya terus sudah dijawab, nah Kapoksi atau Katimker bisa langsung menjawab tanpa harus ke kami semua gitu. Itu ya teman-teman. Karena kan intinya kami Kapoksi di provinsi, Katimker di provinsi dan di kabupaten kan sudah jadi satu kesatuan tim yang akan mengawal swasembada pangan ini bisa berkelanjutan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu terus masukan juga dari Pak Sekjen kemarin, tapi ini sedang kita improve. Yang pertama adalah memang kalau menurut data ini poktannya ada 755. Sedangkan kalau melihat petani harusnya ada sekitar 1 juta lebih poktan. Nah ini harus segera diidentifikasi berapa juta petani yang belum masuk ke dalam poktan. Nah nanti semua petani baik yang masuk poktan maupun yang tidak masuk poktan ini Bapak Ibu penyuluh nanti pelan-pelan dimasukkan ke dalam simlutan sehingga menjadi person petani binaan Bapak Ibu penyuluh. Lalu yang kedua, nanti yang tidak masuk Poktan, apakah membentuk kelompok baru atau dimasukkan ke dalam Poktan yang sudah ada. Nah ini sehingga nanti termapping ternyata setelah kita identifikasi satu kelompok ada yang lebih dari 50. Nah ini apakah efisien atau tidak, lalu berikutnya apakah memang perlu dipecah atau yang lain, silakan saya pikir penyuluh yang lebih memahami di lapangan dengan karakteristik sosial, budaya, dan lingkungan yang ada. Lalu yang kedua adalah nanti teman-teman penyuluh juga di Simlutan, kalau permintaan Pak Sekjen, tapi kami melihat berbagai aspek dan faktor ya Bapak Ibu, apakah bisa atau tidak. Pak Sekjen minta lahannya berbasis poligon. Jadi hal ini akan terintegrasi dengan berbagai data karena supaya kita make sure bahwa petani ini berapa sih yang lahannya memang dikelola atau di-manage atau dikuasai oleh para petani gitu ya, dan berapa yang akan petani yang melakukan sewa. Nah ini permintaan Pak Sekjen bisa diberikan poligon dan itu didata di simultan dan sesuai dengan arahan Pak Sekjen itu perlu diupdate Bapak Ibu. Jadi kelompok taninya diupdate apakah ada yang meninggal, ketua kelompoknya masih ada atau tidak, luas lahannya, lalu produksinya, pendapatan dan lain-lain. Ini insya Allah sesuai dengan yang sudah kita rancang, 1 tahun itu teman-teman wajib mengupdate 2 kali di Simlutan terkait dengan posisi perkembangan petani, poktan, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Jadi nanti kalau seandainya ada yang tidak melakukan updating, itu akan kedetek di sistem ya, di Simlutan akan terdata. Mungkin itu teman-teman, jadi berikutnya adalah ini Pak Darwin sudah join atau belum ya? Atau karena kehujanan kali ya? Mbak Putri bisa share yang ini nggak, yang picture ini, partisipasi penyuluhnya. Teman penyuluh, jadi memang partisipasinya baru 31 dari 38, kami akan identifikasi berapa yang melakukan verifikasi, berapa yang di tanaman hortikultura maupun yang lainnya. Ini Mbak Putri sudah join ya, mohon Mbak Putri ya di-share. Lalu berikutnya masih ada yang kuning ya, Papua Barat, mohon bisa didorong. Dan ini Papua ada yang belum ya, Papua Pegunungan, lalu Papua Tengah, mohon eh, Kapoksi dan Katinker nanti hubungi Pak Darwin ya hari ini, karena memang di sistem banyak yang masih nol gitu ya, dan di sini belum kita masukkan. Mulai hari ini kami harap sih dari Papua Barat Daya dan Papua Tengah sudah bisa menggerakkan penyuluh untuk segera melaporkan. Nah ini teman-teman eh, datanya. Jadi mungkin bisa kita lihat, alhamdulillah sudah 99, 31, tapi ini terdata yang memiliki pendampingan di sektor tanaman pangan. Yang lain nanti mungkin akan kita kembangkan lagi development sehingga ke depan sistem ini bisa untuk berbagai komoditas gitu ya. Meskipun saat ini untuk tanaman padi. Lalu yang berikutnya ini luas tambah tanam 46.589 hektar.
sebenarnya kalau dari target harian rata-rata itu harusnya 62.000 hektar. Nah, ini teman-teman mohon yang barangkali setelah panen masih belum diolah atau ditanam, mohon bisa menggerakkan penyuluhnya agar segera akselerasi tanam, Bapak Ibu ya. Apalagi ini harga gabah juga bagus, terus yang kedua pupuk juga sudah bisa ditebus semenjak tanggal 1 Januari 2026 itu ya. Nah, untuk yang Papua Barat mohon bisa dikawal, bisa didorong. Lalu berikutnya yang lain yang 100% memang ini berdasarkan jumlah, bisa saja ada yang tanaman horti juga melapor. Nah, ini mohon didorong yang punya akun sementara melaporkan ya, meskipun kami akan masih progres mendata yang dibina teman-teman penyuluh ini komoditasnya apa saja, tanaman pangan, horti, dan lain-lain. Saat ini ada dua, memang ada antara Simlu dan Epuslu belum terintegrasi, tapi ke depan akan kita integrasikan sehingga untuk database teman-teman bisa ngisi di Simlu, nanti untuk evaluasi untuk teman-teman ini bisa di Epuslu. Lalu berikutnya, ya tadi disampaikan 2 hari yang lalu sistem agak error karena memang kalau kami informasi ada 100.000 akun yang tidak dikenal mencoba masuk ke Epuslu, tetapi sudah tertangani. Dan juga ada beberapa ribu, kalau nggak salah sampai 10.000 ya, itu dari Singapura ya, dari luar negeri juga yang lain mencoba masuk menyerang ke Epuslu. Karena mungkin sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, Epuslu menjadi sumber data yang akan digunakan oleh semua pihak ya. Jadi mohon karena ini akan menjadi database semua pemangku kebijakan. Jadi mohon teman-teman penyuluh dalam melaporkan tidak harus terburu-buru. Jangan sampai nanti ngisinya 100.000 padahal realisasinya cuma 1. Nah, ini juga bermasalah teman-teman. Nanti yang akan bermasalah adalah teman-teman. Karena nanti akan dicek oleh dinas dan akan dicek juga oleh PJ. Dan ini sedang kami coba siapkan sistemnya. Itu ya. Jadi sempat awal kita membuka bagi waktu. Jadi yang pagi LCS dari pagi sampai siang, lalu siang sampai sore ini LTT. Tetapi kemarin sudah kami lakukan dua-duanya bisa jalan dalam waktu bersamaan. Tetapi memang Bapak Ibu ya, apabila memang agak sulit yang LCS, mungkin di screenshot saja dulu, lalu disimpan filenya karena memang untuk LCS lumayan besar Bapak Ibu ya untuk ke servernya, sehingga memang yang agak prioritaskan mulai dari jam duhur sampai jam 6 itu adalah LTT Bapak Ibu ya. Meskipun sebenarnya LCS juga tetap kita buka. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu barangkali bisa diklik misalkan like, lalu screenshot, lalu komennya juga like, screenshot, dan share-nya juga di screenshot dulu. Nanti setelah sistem buka atau Bapak Ibu silakan mulai mencoba-coba buka lagi, ini bisa langsung didaftarkan, dimasukkan tanpa ada masalah yang berarti gitu ya. Tapi insya Allah sebenarnya dari kemarin dua-duanya bisa jalan bersamaan dan mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada permasalahan yang terjadi. Lalu berikutnya teman-teman itu sudah di grup disampaikan karena ini banyak beberapa perbaikan, jadi mohon di refresh terus e-puslunya ya di HP masing-masing atau chatnya dihapus dulu baru buka baru lagi karena memang beberapa ada yang diinput sehingga kalau Bapak Ibu masih menggunakan tidak di refresh atau chatnya tidak dihapus ini masih yang lama, jadi yang baru kami update ini tidak bisa masuk gitu ya Bapak Ibu. Dan kami sampaikan bahwa tanam yang dilaporkan Bapak Ibu hari ini akan menjadi target panen 3 bulan ke depan. Nah, mohon Bapak Ibu memberikan justifikasi apabila memang yang ditanam adalah varietas lokal, lalu kalau yang lain apabila tidak tercapai, kenapa alasannya? Karena ini menjadi salah satu tugas Bapak Ibu untuk melaporkan, harusnya antara tanam dan LTT itu adalah similar kecuali kena serangan hama penyakit, kena pusok, kena tikus maupun yang lainnya. Mungkin itu Bapak Ibu, jadi tetap semangat melakukan pengawalan pendampingan pada petani, dan Bapak Ibu ini adalah untuk swasembada pangan menjadi atensi kita bersama karena jangan sampai nanti teman-teman sudah di Kementan malah loyo gitu ya. Jadi mohon dikawal agar LTT-nya dari target 19 ini Januari bisa tercapai 19 bahkan 2 juta hektar gitu ya. Nah, ini mohon dilakukan akselerasi pengawalan pendampingan ke lapangan. Esensinya teman-teman adalah tidak hanya pelaporan tetapi bagaimana melakukan pendampingan kepada para petani. Akuntabilitas dari teman-teman melakukan pengawalan pendampingan adalah melaporkan di e-Pusluh. Itu ya teman-teman. Dan apabila terjadi kendala, mohon segera komunikasikan dengan Katimker masing-masing agar direkap dan
disampaikan kepada pusat secepatnya, gitu ya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi tetap semangat teman-teman. Salam untuk para petani. Tugas kita masih banyak, tetapi insya Allah teman-teman, kalau kita niatnya ikhlas, ini Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dan memudahkan segala perjuangan kita dalam suasana yang berkelanjutan, diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat. Tugas kita tidak mudah, tetapi kalau kita lakukan ini akan menjadi lebih mudah, gitu ya teman-teman. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aceh atas sarannya. Kemudian kita lanjutkan untuk paparan berikutnya dari tim Ibu Aceh atau Ibu Tari, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Feby atas waktunya. Kami dari kelompok substansi kelembagaan dan ketenagaan. Terima kasih atas waktunya di apel pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang ada di seluruh Indonesia yang telah mengikuti apel pagi. Yang saya hormati, eh, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Ketua Kelompok Substansi Lingkup Puslutan, Ketua Tim Kerja Lingkup Puslutan, dan juga Bapak Ibu seluruh penyuluh pertanian baik yang ada di pusat maupun yang ada di seluruh Indonesia yang kami banggakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan-bosan dalam mengikuti apel pagi. Izin mohon maaf Mbak Feby, karena ini lagi sedang ada trouble dulu. Baik, izin kami akan menyampaikan terkait dengan progres-progres yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu penyuluh pertanian yang ada di 38 provinsi, khususnya terkait dengan surat menyurat. Banyak Bapak Ibu yang menginformasikan kepada kami khususnya terkait dengan bagaimana terkait surat menyurat, apakah Kelsi atau Katimker yang ada di seluruh provinsi boleh menandatangani atau tidak boleh. Kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa surat menyurat Bapak dan Ibu bisa disampaikan kepada kami, nanti kami sampaikan kop suratnya. Bapak dan Ibu misalkan akan membalas surat dari dinas, nanti Bapak Ibu membuat konsep dan konsep tersebut nanti disampaikan kepada kami karena Bapak dan Ibu ketua tim kerja, ketua kelompok substansi tidak boleh menandatangan surat tersebut karena sesuai dengan peraturan surat menyurat yang ada di Kementerian Pertanian dan nomor suratnya juga nanti akan dikeluarkan oleh dari KTU Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jika akan membalas surat atau akan menyurat silahkan membuat konsep surat dan disampaikan kepada kami. Nanti kami akan memproses surat tersebut untuk ditandatangan karena kami mendapatkan informasi dari bagian kepegawaian mekanisme untuk membalas surat atau menyusun surat itu seperti itu Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu nanti di ketua tim kerja yang ada di kota atau kabupaten silakan nanti koordinasi dengan Kelsi yang ada di provinsi terkait dengan surat menyurat tersebut. Mungkin nanti dari KTU juga akan menyampaikan terkait mekanisme tersebut. Karena banyaknya informasi kepada kami supaya kami tidak simpang siur terkait dengan surat menyurat. Dan selanjutnya terkait dengan progres BPP banyak data-data yang kami minta khususnya terkait dengan BPP di kecamatan yang belum ada BPP, kami harapkan data-datanya dapat segera dikirimkan karena kami ingin mendata berapa wilayah yang belum ada BPP-nya di kecamatan-kecamatan tersebut dan kami juga ingin mengetahui progres terkait dengan BPP yang dialih statusnya, progresnya bagaimana terhadap Pemda-Pemda tersebut karena data-data yang kami terima
kurang lebih baru 10 provinsi yang kami terima untuk progres BPP yang dialihkan. Karena kami ingin tahu segera data tersebut, kami juga karena diminta oleh pimpinan kami, karena kami ingin ada tindak lanjut nanti ke depannya dengan data-data yang Bapak Ibu kirimkan, supaya kami bisa memberikan rekomendasi kepada pimpinan kami karena kalau tidak Bapak Ibu mengirimkan segera data-data terkait dengan bagaimana progres Bapak dan Ibu terkait dengan BPP yang dialihkan dan data kecamatan yang belum ada BPP-nya karena sampai saat ini data data Bapak Ibu eh, itu masih kurang lebih belum mencapai 50%. Kami harapkan dengan adanya kami menyampaikan di apel pagi, Bapak dan Ibu segera menyampaikan kepada kami dengan dikirim kepada Bitly yang telah kami kirimkan kemarin di hari Jumat. Dan selanjutnya untuk penyelesaian WKPP, Bapak dan Ibu juga WKPP tersebut silakan berkoordinasi juga dengan dinasnya di masing-masing kabupaten kota. Nanti selanjutnya data tersebut tidak hanya dikirimkan ke pusat, tapi juga Bapak dan Ibu yang di tingkat kabupaten kota untuk menyampaikan kepada provinsi juga supaya di tingkat provinsi, khususnya kepada Kelsi di tingkat provinsi, mendapatkan laporan juga untuk direkap dan progresnya supaya juga diketahui oleh para Kelsi di tingkat provinsi. Jadi Bapak dan Ibu, kami harapkan dari tingkat kabupaten kota mengirimkan datanya berjenjang ya Bapak dan Ibu, tidak hanya ke pusat tapi juga ke para Kelsi yang ada di tingkat provinsi. Mungkin terkait dengan Brigade Pangan, kami belum bisa menyampaikan laporannya. Kami harapkan Bapak dan Ibu segera mengirimkan untuk penyuluh pendamping yang ada di wilayah Brigade Pangan untuk diupdate supaya kami juga segera nanti ada laporan monefnya bisa segera diselesaikan karena kami dapat info juga untuk Brigade Pangan mungkin masih sedang disusun di tingkat sekretariat khusus target-targetnya BP. Jadi Bapak dan Ibu menyiapkan di penyuluh pendampingnya di wilayah khususnya yang mendapatkan wilayah Brigade Pangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dari progres dari kelompok substansi, kelembagaan dan ketenagaan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu penyuluh provinsi dan kabupaten kota, tetap semangat dan jangan eh, jangan kendor tadi kata arahan dari Pak Acep dengan dialihkan ke pusat berarti Bapak Ibu tetap semangat dan terus ditingkatkan kinerjanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ocha untuk arahan-arahannya. Kita lanjutkan kembali. Mungkin yang terakhir ada Bapak Andre. Mohon izin Pak Andre. Persilakan Pak. Baik, eh, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu penyuluh se-Indonesia, Pak Acep, Mbak Feby, Mbak Oce, semua, Mas Darwin kali ya, semua nih. Di Jakarta lagi pada hujan deras Bapak Ibu nih, jadi pada telat. Ada hujan-hujan besar dari tadi subuh. Ya, jadi Bapak Ibu, eh, pertama eh, masih terkait gaji, masih ada dikit lagi, masih ada berapa puluh lagi yang memang masih belum gajian, memang masih ada WA ke saya juga. Jadi mudah-mudahan hari ini semua udah selesai apa yang tahap batch 1, batch 2 sama CSN. Tinggal sekarang kami lagi fokus mau ke batch 3 dan batch 4 nih. Minggu ini kita fokus ke batch 3, batch 4. Jadi yang masih merasa batch 3, batch 4 harap bersabar, tapi saya mohon juga yang masuk ke batch 3 dan batch 4 untuk saling mengingatkan Bapak Ibu ya, untuk maksudnya mengingatkan tuh untuk sama-sama mengisi SID-nya. Jangan lupa SID-nya diisi selengkap-lengkapnya, baik itu data data pribadi, data keluarga maupun SK, karena yang terjadi di batch-batch awal itu yang kekurangan gaji itu karena memang ada beberapa yang data keluarganya nggak ada, akhirnya kita anggap bujang sehingga terjadi kekurangan, dan juga
ada SK-nya yang tidak lengkap sehingga terjadi kekurangan. Terus kemudian juga GIFOM terkait pembukaan rekening juga udah kami share juga untuk batch 3 batch 4. Jadi kami sudah share juga melalui teman-teman provinsi. Jadi bisa ditanyakan GIFOM untuk pembukaan rekening. Jadi eh, untuk SID-nya jangan lupa diisi. Yang untuk terkait gaji, terkait pembukaan rekening juga udah kami share. Terus kemudian terkait yang rekening yang diblokir, yang di BRI, yang teman-teman yang masa diblokir di BRI, silakan hari ini setelah Zoom ini, ke unit kerja membawa KTP dan juga membawa SK ya, SK yang dari downloadan dari biro aja, yang dari Sekjen tuh dibawa. eh Silakan ke sana, terutama yang memang namanya sama, namanya udah sama dengan rekening, kemudian juga yang salah nama tapi udah perbaikan, silakan ke unit kerja BRI terdekat membawa KTP dan SK. Nanti kalau kendala hubungi provinsi, nanti saya kasih nomor teman-teman BRI pusatnya ya. Jadi nanti tinggal Bank BRI sananya menghubungi BRI pusat supaya bisa langsung ditindaklanjuti yang terkait pemblokiran yang ada kasus pemblokiran di Bank BRI terutama. Kemudian absensi sudah saya share juga SID-nya, link absensi dari kemarin. Itu juga mm, eh, jamnya sama, maksimal 7:30 di waktu Indonesia masing-masing. Ada yang WIB, WIT, WITA, WIT. Jadi memang itu ada sedikit keliruan di judulnya. Jadi memang absensi tetap sama Bapak Ibu ya, tetap maksim dari jam 7:30 sampai 7:30 maksim. Tapi 7:30 itu juga di WIB, WITA dan WIT. Begitu pula dengan pulangnya juga sama, disesuaikan dengan waktu Indonesia bagian masing-masing. Terus kemarin kita udah Zoom hari hari apa ya kemarin tuh? Zoom terkait kenaikan pangkat, pensiun, pensiun dan meninggal. Jadi sudah saya infokan GIFOM-nya, mudah-mudahan teman-teman yang eh, proses pensiun maupun kenaikan pangkat sudah mengisi GIFOM tersebut karena akan diproses oleh biro. Yang belum itu kaitannya dengan KGB, yang KGB masih kita koordinasi dengan biro seperti apa kenaikan gaji berkala. Kemudian juga kemarin ada kasus-kasus berita acara pelantikan banyak yang belum di daerah karena memang ternyata tidak seragam ya. Karena kalau dari pusat tuh biasanya kalau kenaikan pangkat tuh harus ada BA pelantikan, sedangkan di daerah itu nggak ada. Tapi saya bilang upload dulu yang ada, mudah-mudahan ada dispensasi dari teman-teman biro. eh BPJS nih bentar Bapak Ibu bentar lagi nih udah data-data slip gaji udah mulai di-download, udah hampir selesai di-downloadin data slip gaji. Jadi tapi memang saya prioritaskan yang memang urgent dulu, yang darurat itu beberapa kemarin teman-teman provinsi terus Mas Bayhaki Ketua Koordinasi P3K tuh ke saya udah saya kasih juga yang terkait BPJS. Jadi memang yang urgent dulu yang akan kami prioritaskan, tapi mudah-mudahan minggu ini sudah bisa kami berikan slip gajinya karena udah mulai di-download. Kemudian eh, setelah Zoom ini mungkin setelah Zoom ini kita jam 9 kami akan Zoom dengan provinsi dan kabupaten kaitannya dengan gaji kurang sama lebih. Jadi tinggal nanti setelah Zoom ini jam 9 kami akan Zoom dengan provinsi dan kabupaten kaitannya dengan sosialisasi yang GIFOM yang terkait dengan kekurangan maupun kelebihan gaji. Jadi setelah Zoom nanti udah langsung akan kami share ke semuanya bagi teman-teman yang baik itu kekurangan maupun eh, kelebihan gaji. Mungkin itu Bapak Ibu pantun nanti dulu, pending dulu. Ini paling ini ada salam buat teman saya Mbak Titis yang di Ponorogo di BP Kauman tuh main titip salam, katanya salam di Zoom. Terus Mbak Win Andria dari PP Sukoharjo itu teman-teman kuliah saya. Udah itu aja ya, Mbak kasih. Terus teman-teman seangkatan saya kuliah Mbak Riris di mana? Ponorogo di BPP Kauman sama Mbak Win di Sukoharjo. Gitu, Mbak Feby, terima kasih. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada info-info akan kami share melalui provinsi Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada info-info apapun, pokoknya kalau ada link absensi, link kenaikan pangkat, kemudian nanti nanti yang setelah ini ada link terkait kekurangan kenaikan gaji, itu akan kami share melalui apa? eh versi provinsi. Jadi kalau ada link yang beredar, silakan konfirmasi ke kabupatennya maupun ke provinsi. Itu, terima kasih Mbak Feby.
Baik, terima kasih Pak Hendrik. Ini belum ada pantun ya Pak ya? Belum. Baik, siap. Untuk Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditambahkan kembali? Sepertinya sudah cukup untuk KP Pagi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memaparkan informasi yang sangat penting untuk para penyuluh kita. Semoga sehat selalu, walaupun di Jakarta hujan dan dingin. Semoga tetap semangat untuk bekerja dimanapun Bapak dan Ibu berada. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.